Cek mic 1 1 2 3. Cek mic 1 1 2 3. Bicara Bincang agama, raih pahala. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah ma'bad. Pemirsa Rosyad TV dimanapun Anda berada, Alhamdulillah kembali lagi di program Bicara, Bincang Agama Raih Pahala, di mana Bicara ini akan membahas topik-topik ataupun permasalahan ataupun situasi yang mungkin sedang kita alamin ataupun lingkungan kita sedang alamin. Dan Alhamdulillah di studio kita sudah hadir guru kita Ustadz Rifi Hamdani Hafizullah Ta'ala. Ahlan wa sahlan Ustadz. Masya Allah, sehat Ustadz? Alhamdulillah. Baik Ustadz, di program Bicara kali ini Ustadz kita ada mau menanyakan satu topik dan mudah-mudahan Ustadz bisa memberikan faedah kepada kita untuk kita amalkan di kehidupan kita sehari-harinya. Gini Ustadz, ada sebuah fenomena di luar ya, di lingkungan lah kurang lebih, kan sampai ada kata-kata begini Ustadz, meminjam yang memberikan pinjaman hutang. Ini kita ngomongin soal hutang nih Ustadz. Yang ngasih pinjaman hutang, waktu ngasih itu biasanya yang berhutang itu baiknya Masya Allah gitu Ustadz ya. Tapi begitu soal penagihan, malah yang ngasih pinjaman itu rasanya seperti yang berhutang gitu. Maksudnya susahnya luar biasa. Nah sebetulnya Ustadz, urgensinya seperti apa untuk membayar hutang? Ataukah memang ya hutang udahlah gitu, atau ternyata bahaya soal hutang ini? Mungkin boleh diberikan penjelasan Ustaz. Ustaz? Ya, ini sangat sering ya kita dapati fenomena yang luar biasa ini, yang terkadang orang yang diberi hutang lebih galak ya, daripada yang menghutangi ya. Bahkan kita jumpai juga bagi mereka yang sudah mengenal ilmu agama ya, dampak bermudah-mudahan dalam permasalahan hutang. Padahal Rasulullah SAW ya di dalam agama Islam sangat perhatian dalam permasalahan hutang. Ya, bahkan Nabi SAW keras dalam permasalahan ini ya. Rasulullah SAW banyak menyebutkan tentang mereka yang masih punya tunggangan hutang yang di dunia dan belum diselesaikan, ini mudaratnya akan dia dapatkan sampai dia meninggal. Nabi SAW mengatakan, nafsul mu'min mu'allaqatun bidaini hatta yuqdan. Jiwa seorang muslim, jiwa seorang yang beriman itu akan masih tergantung ya, sampai dia dengan hutangnya sampai dia menyelesaikannya. Kalau nggak diselesaikan di dunia ini ya, berat nanti urusan di akhirat. Di dunianya aja sudah susah prosesnya. Orang yang mati syahid, yang seharusnya dia masuk surga nggak jadi masuk surga, tertahan di pintu surga ya. Kemudian orang yang sudah meninggal mau disolatin nggak jadi disolatin ya. Kemudian nanti engkau akan di yaumil qiyamah akan mencari orang yang akan dihutangi, yang menghutangkanmu ya. Sampai pun kalau nggak dapat, kebaikan yang telah kita lakukan di dunia ini akan diberikan kepada orang tadi. Sampai seperti itu ya. Jadi permasalahan hutang jangan menganggap remeh ya. Nabi SAW menyebutkan matlul ghani zulmun. Menunda hutang bagi mereka yang memiliki kemampuan itu zalim. Zalimnya akan kita rasakan di dunia dan di akhirat. Kenapa? Karena Nabi SAW dalam masalah hutang ini nggak main-main gitu. Nabi nggak mau mensolatkan orang yang masih ada hutang sampai diselesaikan baru beliau solatkan. Ya. Di akhirat lagi ya, lebih bahaya lagi. Sehingga apa? Nabi ajarkan kita agar menjadi orang yang ahsan qadaan, orang yang paling baik tak kalah berurusan sama orang. Ya, antum sudah diberi sama orang nih uang, ya. Ya udah, laksanakan. Barang siapa yang punya keinginan dalam melunasi hutang, Allah akan bantu. Tapi barang siapa yang berhutang tapi tidak ada keinginan, Allah akan binasakan dia. Rasulullah SAW ajarkan kepada kita doa, satu doa ini ya. Nabi pun berlindung dari namanya hutang. Rasulullah SAW mengatakan, Allahumma inni a'udzubika minal ma'sam wal maghram. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari dosa dan hutang. Kenapa Nabi SAW selalu berlindung dari dua ini, dari dosa dan hutang? Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan,
Nabi sering kali berlindung dari yang namanya dosa. Yang namanya dosa kalau dilakukan sering, ini akan berdampak dalam urusan akhiratmu. Sedangkan hutang kalau sering dilakukan tapi tidak dibayar, ini akan berdampak kesulitan untuk urusan duniamu. Ya, makanya ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah ya, dan kepada kaum muslimin seluruhnya dan pada ikhwan-ikhwan yang masih punya hutang. Ya. Segeralah ya selesaikan hutang. Engkau tak kalah meminjam hutang, demikian juga tak kalah engkau menyerahkan hutang tadi ini. Kembalikan dengan baik, tata cara dengan baik, dengan adabnya. Ya, jangan kau sulitkan orang yang telah memberikan kebaikan kepada dirimu. Ya, di telepon enggak ngangkat, di SMS enggak jawab, ketemu di jalan buang muka. Ya, ini anak rasa bukan merupakan akhlak seorang muslim ini. Ya. Muslim yang baik adalah muslim yang salimal muslimuna min lisani wa yadihi. Ya, muslim yang baik adalah muslim yang paling bagus dalam bermuamalah. Muslim yang baik adalah dalam urusan hutang piutang dia bagus. Ya. Dan ini fenomena ini sudah sering kita lihat ya. Problem-problem yang sudah kita dapatkan seperti ini. Ustaz, bagaimana caranya ini? Ya. Maka kita ingatkan lagi ya kepada kaum muslimin, muslimat, ikhwan dan akhwat ya. Selesaikan urusan kita, hutang. Karena ini efeknya bahaya sekali ya. Untuk apa kita capek-capek ibadah, salat kita, sujud kita, sedekah kita, haji kita, umrah kita, tapi kita lupa ternyata kita masih punya hutang. Ya. Amalan kebajikan tadi ini, kebaikan-kebaikan tadi ini nanti akan diserahkan kepada orang yang pernah mengutangimu. Mau kita seperti ini? Capek kita ibadah, sholat malam, ya, bangun sampai pagi, tapi ternyata kita nggak dapati hasil tadi ini kecuali akan diberikan kepada orang dalam hutang. Nasallallahu salamu wal afiyah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keselamatan kepada kita. Ya, dan kita dijaga oleh Allah untuk tidak terjadi yang seperti ini pada diri kita. Kalau kita punya hutang dicatat. Bagaimana para ulama dari kalangan sahabat Nabi SAW selalu mencatat. Allah ajarkan adab utang piutang di dalam Al-Quran. Kalau kalian meminjam kepada seorang, faktubu, catat. Kadang ada orang enggak dicatat, meremehkan, ya udahlah, paling nanti lupa dia. Banyak uangnya, ada berseri itu. Enggak habis itu. Enggak dicatat sama dia, nanti dia lupa. Enggak. Jangan salah. Meskipun dia tidak mencatat, ada catatanmu. Catatan yang tidak akan bisa hilang itu, catatan para malaikat. Maka kalau antum punya utang sama orang, dicatat tanggalnya, kapan penelunasannya, itu selalu ada di bawah bantalmu. Engkau akan takut, bahkan engkau akan wasiatkan kepada keluargamu setelah meninggal, nih kalau aku tidak bisa menyelesaikan hutang ini, selesaikan tolong. Kan nanti berat urusan ayah nanti di akhirat. Maka seperti ini agama Islam menganjurkan kita untuk menyelesaikan hutang kita. Allahu a'lam bishawab. Masya Allah. Jazakallah ya Ustaz. Berarti memang harus punya niat untuk segera melunasi hutang gitu ya. Pokoknya kita harus mengembalikan sebaik kita sewaktu berhutang gitu Ustaz ya. Jangan sebaliknya. Baik Ustaz. Baik pemirsa Arsyad TV, itu dia tadi faedah singkat dari guru kita Ustaz Rifki Hamdani Hafizahullah Ta'ala. Dan semoga ini bisa kita amalkan dalam kehidupan kita ke depannya setelah menyaksikan tayangan ini. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.